dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Brebes ini prematur. Saya heran ini dengan saudara Purwanto ini dalam kapasitas apa dia mengatakan kalau prematur. Kejadiannya tahun 2002, mungkin belum selesai pekerjaannya, tiba-tiba dilaporkan terlalu prematur, gitu kan? Ke kantor Lapas RI, Lembaga Analisa Pencegahan Publikasi dan Anggaran dan SEM, yang mana Bu Muniarsi memberikan data pendukung lainnya kepada Lapas RI, gitu loh. Tetapi setelah dipelajari data-data pendukung itu kurang kuat, sehingga kemungkinan besar kejaksaan bisa jadi satu prematur. Ya, prematur, maka nanti Muniarsi itu akan minta maaf yang disangkakan, contoh Tahroni gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini Lapas RI mengkaji ulang kembali data-data yang diberikan oleh Muniarsi, akan dilengkapi pencarian klarifikasi data lainnya sebagai pendukung menjadi kuat untuk dilaporkan ke tingkat atas. Itu. Laporannya akan ditindaklanjuti kemana, Pak? Ya, nanti itu urusan dari Lapas RI, dan kami juga menunggu dari beberapa kajian hukum tentang data-data tersebut, gitu loh. Kemudian unsur lebih dalam lagi, maka kita akan melaporkan. Terkait laporan Ibu gimana, Bu? Terkait laporan Ibu, kalau memang kami tadi silaturahmi ke Lapas RI dan komunikasi dengan Pak Haji Pun, ketuanya, dan ternyata menurut beliau itu laporan-laporan atau bukti-bukti yang saya berikan ke Pak Haji Pun itu selaku Ketua Lapas RI ternyata kurang mencukupi, dalam arti bahasa hukumnya itu prematur. Kalau memang itu prematur, saya siap meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Kepada mantan kepala dinas saya yang saya laporkan, yang diduga ada unsur tipikor. Mungkin itu saja. Terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada semua jajaran dinas pendidikan. Kalau memang membuat mereka tidak nyaman, saya minta maaf. Pendapat Pak Haji terkait pelaporan Bu Muniarsi di kejaksaan itu bagaimana, Pak? Jadi sebagaimana yang pernah disampaikan Ibu Muniarsi pada saya melalui telepon, ya, saya ketemu langsung tidak pernah, tapi selalu saya rekomendasikan kepada Pak Bowo selaku Ketua GNPKRI Kabupaten Brebes. Jadi pada prinsipnya kalau saya melihat, karena saya juga ada arsipnya, jadi saya melihat bahwa itu kejadian tahun 2019 ya, tentang dana alokasi khusus di bidang pendidikan terkait dengan LPOS, pengadaan buku. Ya, jadi saya melihat di situ harusnya terang benderang, ya kan, pidana korupsinya itu terang benderang. Apalagi Bu Muniarsi ini melaporkan pada kejaksaan, bukan orang di luar. Bu Muniarsi ini adalah orang bawahannya yang ya kan, Bu Muniarsi melaporkan atasannya. Ya. Jadi beliau itu tahu persis. Cuma kejadian kemarin terkait dengan hasil audiensi yang kemudian ada pertemuan di kantor lapas antara Bu Muniarsi dengan lapas, dengan GNPKRI, dengan JPKP ya. Ya. Kemudian endingnya bahwa dikatakan bahwa dugaan kasus yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Brebes ini prematur. Saya heran ini dengan saudara Purwanto ini dalam kapasitas apa dia mengatakan seperti itu, ya kan? Permasalahannya bukan apa-apa, kan saya tahu persis, ya kan? Tahu persis, ya kan? SDM-nya juga tahu persis, ya kan? Kepengurusannya di lapas juga tahu persis. Kalau bicara kajian-kajian itu harusnya kolektif, ya kan? Banyak pihak yang dilibatkan yang memiliki kompetensi. Jadi bukan prematur, harusnya jangan disampaikan seperti itu. Jadi ini kan 2019 kasusnya. Jadi sudah lampau, ya kan? Jadi bukan prematur. Kalau prematur itu, ya kan,
kejadiannya tahun 2002, mungkin belum selesai pekerjaannya, tiba-tiba dilaporkan terlalu prematur, gitu kan? Ini enggak sudah terjadi, ya kan? Dan di kerugian negara juga jelas, karena kepala sekolah juga pada saat itu mengeluarkan uang, ya kan, untuk membayar sejumlah nilai yang diharuskan oleh kepala dinas itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan persoalan Bu Muniasih, Ibu tidak perlu takut, ya kan, dengan ancaman panjenengan. Saya yakin diancam, ya kan, diancam akan dilaporkan balik, ya kan, sebagai pencemaran nama baik, nggak perlu khawatir. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 31 di dalam pasal 41 ayat 1 ayat 2, ya kan, dibaca saja di situ, Bu Muniasih ini melaporkan atasannya ini dalam rangka menjalankan hak dan tanggung jawabnya selaku masyarakat, melaporkan dengan atasannya yang diduga melakukan korupsi. Kepada siapa? Kepada penegak hukum, ya kan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 10 ayat 1 ayat 2 juga sangat jelas. Bu Muniasih sebagai pelapor, ya kan, tindak pidana korupsi tidak bisa dipidanakan atau diperjatuhkan, nggak bisa, ya kan, oleh terlapor, nggak bisa dilindungi oleh undang-undang, ya kan, kecuali, ya kan, di dalam pasal selanjutnya disebutkan pada saat dugaan kasus itu kemudian ditindaklanjuti, kemudian masuk ke proses pengadilan, didok oleh hakim, dinyatakan tidak bersalah, baru silahkan terlapor mau melaporkan Bu Muniasih, ya kan. Tapi kalau ini selesai di kejaksaan umpamanya nih mengatakan ini prematur, tidak bisa tindak lanjuti, Bu Muniasih tidak bisa dituntut. Karena di dalam undang-undang itu yang disebutkan adalah kepastian hukum. Setelah ada kepastian hukum di pengadilan, ya kan, ternyata tidak terbukti, baru Bu Muniasih, ya kan, dilaporkan atau mereka melaporkan Bu Muniasih, ya kan, pencemaran nama baik, silakan. Ya, tapi kalau jaksa tiba-tiba nggak perlu minta maaf Bu Muniasih. Jadi lapas mengatakan minta maaf dalam kapasitas apa? Kasihan Mas lapas ini berpijak ke pihak mana, ya kan? Ke masyarakat atau kemana ini? Saya jadi pertanyaan ini kan. Gitu kan. Harusnya, ya kan, dikasih tahu aturan hukumnya kepada Bu Muniasih, sehingga tidak asal ceplos minta maaf. Dasarnya apa? Ya kan? Sudah bagus itu Bu Muniasih menurut saya. Dan sekarang tinggal kejaksaan, ya kan, sudah memeriksa 54 saksi, saya mendengar seperti itu. Apa tidak bisa sih dipilih dari 54 saksi itu, alat bukti cuma butuh 2 kok, tidak butuh banyak, ya kan. Kejadiannya juga wilo-wilo banyak yang terlibat. Kenapa harus lama-lama, ya kan? Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum GNPK RI, ketika mendengar kabar yang seperti ini, saya sengaja ke Brebes, ya kan, untuk melihat situasinya. Ya, bila perlu permasalahan ini saya akan turut melaporkan juga, tapi pada institusi yang lain, ya kan. Namun saya juga akan menyampaikan juga bahwa ini sudah dilaporkan pada Kejaksaan Negeri Brebes, ya kan, pada Kejaksaan Agung, yang akan diketahui oleh beliau. Kalau dari kajian GNPK itu bagaimana Pak Cik? Kalau kajian kita simpel kok sebenarnya. Kalau aparat itu begini, aparat itu kan sudah kita kasih kewenangan, kasih kedudukan jabatan dengan hak gaji dan segalanya untuk melaksanakan undang-undang, ya kan. Rakyat itu loh yang gaji, yang ngasih kewenangan rakyat semua, ya kan. Jadi kenapa kemudian jaksa mengatakan alat buktinya kurang? Loh, dari pintu awal saja ketika ada laporan, kemudian sampai periksa 54 orang, harusnya kan kejaksaan sebagai penegak hukum dikembangkan. Bukan kemudian minta alat bukti lagi kepada pelapor. Ini kan lucu, bukan tugas kita. Kita ini nggak mendapat gaji, nggak apa, udah kita serahkan kewenangannya pada jaksaan kok. Jaksa itu justru, ya kan, yang mencari sendiri bagaimana supaya alat bukti yang ada ini awal ini sebagai pintu masuk untuk mencari yang lain-lain. Karena mereka sudah digaji oleh rakyat untuk tugas itu. Kok minta kepada kita, masyarakat atau pelapor, kalau ada data tambahan. Ini kan bahasa-bahasa yang menurut saya lucu lah, tidak pantas lagi disampaikan oleh penegak hukum saat ini. Berarti langkah yang akan dilakukan GNPK RI itu
melaporkan kemana Pak Haji nantinya? Yang pasti karena saya sudah mendengar ya kan, ini akan saya sampaikan laporannya karena kan kita punya link juga di Kejaksaan Agung ya kan. Kita akan sampaikan informasi kejadian yang ada di Kejaksaan Negeri Brebes, di wilayah hukum Kabupaten Brebes. Kemudian juga akan kita informasikan kepada KPK ya kan. Karena di KPK kan sudah ada masuk laporan yang lampau, membutuhkan data tambahan, kita ada data nanti kita sampaikan di sana. Ini langsung dilakukan Gen PKD pusat atau dari kabupaten? Langsung pusat. Oh, langsung pusat ya. Jadi saya melihat ini harus pusat. Ya kan? Saya melihat ini Kabupaten Brebes ini untuk sementara saya perintahkan untuk fokus pada sosialisasi pencegahan korupsi. Jadi kalau ini masalahnya sudah nggak sehat ini, ya kan? Artinya ini kok seorang aktivis melaksanakan peran serta masyarakat, tapi dia langsung menyatakan primatur yang bukan kompetensinya, bukan keahliannya, ya kan. Kalau yang mengatakan jaksa malah enak, ya kan. Tinggal kita klarifikasi kejaksaan, ya kan, di mana primaturnya dan apa tugas saudara selama ini, ya kan, dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, apakah sudah sesuai SOP atau apa, kita kan pertanyakan. Bukan begitu percaya langsung primatur, percaya ya sudah karena penegak hukum sudah bicara begitu, enggak. Saya akan klarifikasi juga. Ya. Kan saya laporkan ke atasannya kan kayak gitu. Berarti dalam waktu dekat akan melakukan audiensi lagi untuk Gen PKD-nya ya? Rencana jelas ini informasi ini saya sampaikan dulu ke Jakarta. Ya. Jakarta, artinya kita kasih kesempatan dulu Kejaksaan Negeri Brebes karena saya melihat ada etikat baiknya silahkan. Namun semuanya ada batas waktu. Apalagi sudah diperiksa 54 saksi, ya kan? Nah, jadi butuh berapa saksi lagi, butuh berapa ratus saksi lagi coba, ya kan? Nah, harapannya Pak Haji? Harapan saya minta kepada Kejaksaan Negeri Brebes, sudahlah saatnya, artinya laporan masyarakat yang sudah jelas cedak wilo-wilo terang benderang ini tidak lanjuti apa ada secara normatif. Yang salah ya sudah salah, ya kan? Supaya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan, pada penegak hukum ini terbangun kembali, ya kan? Karena pola-pola yang dilakukan teman-teman dari APH di semua daerah hampir seluruh Indonesia itu hampir sama, sehingga mengurangi kepercayaan pada masyarakat.